Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Saweran uang warnai kampanye terbuka salah satu paslon wali kota Tasikmalaya. Masih dari kota Tasikmalaya, kampanye akbar jadi ajang pencurian sepeda motor. Pencabulan seorang ayah di Indramayu terungkap usai sang anak bercerita ke teman-temannya. Di Indramayu ada seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya hingga 3 kali. Aksi bejat itu terungkap setelah korban bercerita ke teman-temannya. Warga desa di Kecamatan Haurgelis, Indramayu menggiring salah satu warganya yang diduga memperkosa anaknya sendiri. Ia digerebek warga pada 14 November kemarin di rumahnya. Aksi bejat pelaku tersebar karena anak perempuannya yang masih di bawah 10 tahun bercerita ke teman-temannya soal apa yang dilakukan sang ayah terhadap dirinya. Cerita korban tersebar hingga akhirnya warga bertindak menyeret sang ayah ke kantor polisi. Ibu korban tadi pengakuannya sudah tahu, makanya nanti kita juga karena saya mengamankan itu saya bawa tadi ke polsek sementara itu. Kalau warga Ngegeruduk itu tahunya dari mana Pak? Itu kan anaknya langsung ngobrol sama temannya gitu loh Pak, sama temennya. Jadi akhirnya masyarakat ditanyakan sama anaknya mengaku katanya 3 kali perbuatan bapaknya. Ada iming-iming dikasih apa gitu? Tidak. Tidak ada, cuma Berdasarkan cerita korban, pelaku memperkosa dirinya sebanyak 3 kali di rumah dan di kebun. Kasus pemerkosaan ayah kandung ini kini ditangani petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Indramayu. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. 4 orang di Kabupaten Bandung Barat ditangkap karena menimbun dan menyelewengkan pendistribusian pupuk subsidi sebanyak 6 ton. Agar mendapat keuntungan besar, para pelaku menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi. Penimbunan dan penyelewengan distribusi pupuk subsidi kembali terbongkar. Kali ini 4 orang di Kabupaten Bandung Barat ditangkap karena kasus tersebut. Untuk mengelabui polisi, pupuk subsidi ditimbun di sebuah toko yang menjual pulsa milik Andi Nurjan di kawasan Cipongkor. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan tumpukan karung berisi pupuk dengan berat 6 ton. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Andi Nurjan dan 3 rekannya ditangkap. Andi Nurjan merupakan otak kejahatan sekaligus mantan guru honorer salah satu sekolah di Kabupaten Bandung. Penyelewengan distribusi pupuk subsidi sudah dilakukan Andi Nurjan CS sejak September 2023. Pupuk ini dijual dengan harga tinggi yaitu Rp4.000 per kilogram. Padahal jika sesuai dengan HET, pupuk ini hanya dibanderol seharga Rp2.300 per kilogram. Kasus ini terbongkar setelah adanya laporan kelangkaan pupuk di tengah masyarakat. Pupuk-pupuk subsidi yang memang harusnya dipergunakan di kabupaten lain ya, itu masuk ke tempat kita. Nah, kemudian oleh yang bersangkutan yang oleh pelaku ini dijual, kemudian dikemas ya, itu dengan harga eceran tanpa menggunakan harga eceran tertinggi ya, dengan harga mahal. Nah, tentu saja ya wilayah yang terdampak dengan adanya subsidi yang dijual di sini berarti kan ada dampaknya di kabupaten yang memang seharusnya mendapatkan pupuk subsidi ini. Kini para pelaku dijerat pasal 30 ayat 2 dan pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan penyelewengan pupuk bersubsidi. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Geng motor kembali berulah di kota Tasikmalaya. Kali ini komplotan geng motor membacok seorang pengendara motor yang hendak pulang ke rumah.
Akibat pembacokan, korban harus dirawat di rumah sakit karena luka serius. Senjata tajam yang ditemukan warga di Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, baru saja digunakan geng motor untuk membacok pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Peristiwa pembacokan bermula saat korban yang sedang berboncengan dengan temannya melintas di Jalan SL Mayor Tobing, hendak pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, korban berinisial MT ingin buang air kecil, sehingga ia menghentikan sepeda motornya. Namun korban tiba-tiba diserang dengan senjata tajam dari belakang dan stik baseball. Korban tak berdaya karena luka bacokan tembus hingga ke paru-paru. Telapak tangan korban juga terluka dan jarinya hampir putus karena berusaha merebut celurit dari pelaku. Langsung dibacok gitu. Itu lagi naik motor atau gimana? Enggak, lagi turun kencing dulu katanya. Yang satu Di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Ya. Langsung dihantam. Oh, temennya dihantam pakai baseball dulu ya, sama celurit ya. baseball. Jadi korbannya seperti yang korban yang kena yang satu yang Pak Opik itu. Kalau Katanya 5 motor 10 orang ya. Boncengan. boncengan. Sama baseball. Ya, yang kenapa saya bilang ada pakai celurit itu ada barang buktinya. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya karena luka parah di bagian punggung. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus penyerangan geng motor yang meresahkan warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.